wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat mengikuti pembelajaran? Harus bersemangat. Sebagai generasi muda kita harus semangat supaya siap menyongsong perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan. Baik anak-anak, hari ini kita masih akan belajar IPA kelas 9 SMP MTS semester genap. Pada bab 7 masih materi bioteknologi bersama Ibu Nur Apni Herniwati. Pada pertemuan ketiga kita mencoba memahami tentang prinsip rekayasa genetika dan keuntungan serta kerugian daripada pemanfaatan bioteknologi itu. Buku atau sumber yang masih kita gunakan yaitu buku siswa, buku guru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, buku SMP kelas 9 semester genap, yaitu buku revisi tahun 2018. Pada hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai diharapkan kalian mampu menjelaskan prinsip rekayasa genetika dan hasil produknya dengan baik. Yang kedua, menjelaskan keuntungan dan kerugian dari penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang dengan baik. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini Ibu menayangkan gambar beberapa jenis makanan atau buah-buahan atau jenis pangan yang sudah mengalami modifikasi genetiknya ya. Jadi ada top 10 modifikasi makanan ya. Jadi ada beras, ada pepaya, kemudian ada soya, ada jagung, kentang, dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu produk daripada rekayasa genetika. Untuk itu kita harus memahami dari kegiatan pada hari ini, diharapkan kita bisa mengetahui apa sih itu rekayasa genetika, kemudian bagaimana perannya dalam perkembangan bioteknologi. Nah, perhatikan anak-anak, untuk lebih jelasnya perhatikan tayangan materi berikut ini. Baik anak-anak, kita mencoba memahami tentang apa itu rekayasa genetika ya. Rekayasa genetika merupakan suatu cara memanipulasi gen untuk menghasilkan makhluk hidup baru dengan sifat yang diinginkan. Dalam rekayasa genetika digunakan DNA untuk menggabungkan sifat makhluk hidup karena DNA dari setiap makhluk hidup mempunyai struktur yang sama sehingga dapat direkomendasikan. Untuk mengubah DNA sel dapat dilakukan melalui banyak cara, misalnya melalui transplantasi inti, fusi sel, teknologi plasmid, dan rekombinasi DNA. Bagaimana cara kerja rekayasa genetika? Ya, DNA bertanggung jawab atas semua karakteristik suatu organisme, misalnya pada manusia. DNA bertanggung jawab atas warna mata, warna rambut, tinggi badan, dan sebagainya. Berikut adalah cara kerja rekayasa genetika. Yang pertama, menemukan organisme alami yang memiliki sifat atau karakteristik yang diinginkan. Yang kedua, DNA diekstrasi dari organisme tersebut. Gen yang diinginkan harus ditemukan dan disalin dari ribuan gen yang diekstrasi tadi. Gen dapat dimodifikasi sedikit untuk bekerja dengan cara yang lebih diinginkan. Gen baru dikirim ke sel organisme penerima, meningkatkannya dengan pemuliaan. Nah, ini contoh skema cara kerja rekayasa genetika. Jadi, kita mengambil misalnya dari gen bakteri Agrobacterium tomipasen gitu ya. Jadi kemudian DNA yang mengandung gen yang ingin kita sisipkan. Setelah itu yang kedua kita ambil plasmid TI-nya atau T-nya.
yaitu apa? Bagian DNA yang akan dipotong menggunakan enzim retriksi. Setelah itu yang ketiga, plasmid TI dan DNA yang mengandung gen yang ingin disisipkan digabung menggunakan enzim ligase. Setelah itu, setelah sudah disisipkan, plasmid TI hasil rekombinan gabungan terlihat pada gambar itu sudah ada sisipan DNA gen yang ingin kita sisipkan. Kemudian langkah keempat, plasmid TI hasil rekombinasi tadi dimasukkan ke dalam sel tanaman. Nah, itu kemudian regenerasi sel tanaman. Kita lihat di bagian terakhir, nah ini adalah hasil regenerasi sel tumbuhan sehingga terbentuk satu tumbuhan utuh dan memiliki sifat baru sesuai gen yang disisipkan. Yaitu salah satu contoh rekayasa genetika yang mengambil gen dari bakteri Agrobacterium nomipessin disisipkan ke sel tanaman. Nah, ini adalah beberapa hasil rekayasa genetika ya. Jadi ada jenis beras yang mengandung kandungan zat besi dan vitamin A yang sangat tinggi. Ini terkenal dengan sebutan golden rice ya. Kemudian ini jagung, terjadi kombinasi warna. Ada warna kuning dengan putih. Nah, ini adalah nanas. Kita tahu nanas umumnya warna kuning, ini sudah berkombinasi menjadi warna lebih mengarah ke pink dan tanpa biji begitu. Nah, ini ada lemon, kemudian lemon plus tomat, ini menghasilkan lemato ya. Jadi lemon disisipkan, kemudian mungkin gennya di tomat, maka akan menghasilkan suatu produk baru namanya lemato, lemon tomat begitu ya. Nah, ini contoh macam-macam bioteknologi dalam bidang kedokteran, rekayasa genetika, fusi sel atau hibridoma, teknologi plasmid, rekombinasi DNA, antibodi monoklonal, pembuatan vaksin, antibiotik, pembuatan hormon insulin, kemudian cloning, ada terapi gen. Baik, terakhir kita mencoba untuk memahami beberapa keuntungan dan kerugian daripada penerapan bioteknologi. Kita lihat dulu dari konvensional. Kelebihan konvensional itu adalah relatif mudah karena mudah diterapkan di mana saja, artinya di dalam rumah tangga saja bisa diterapkan untuk bioteknologi konvensional. Kemudian relatif sederhana. Pengaruh jangka panjang umumnya sudah diketahui karena sistemnya sudah mapan. Kekurangannya apa? Perbaikan sifat genetisnya tidak terarah, tidak dapat mengatasi masalah ketidaksesuaian. Hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, memerlukan waktu relatif lama untuk menghasilkan suatu alur baru. Seringkali tidak dapat mengatasi kendala alam dalam sistem budidaya tanaman, misalnya masalah hama. Sekarang kita coba melihat bioteknologi modern ya. Bioteknologi modern itu kelebihannya apa? Pertama, perbaikan sifat genetis dilakukan secara terarah. Dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Hasil dapat diperhitungkan. Kemudian dapat menghasilkan jasad baru dengan sifat baru yang tidak ada pada jasad alami. Dapat memperpendek jangka waktu, dapat meningkatkan kualitas dan mengatasi kendala alam dalam sistem budidaya tanaman. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah relatif mahal, memerlukan kecanggihan teknologi, pengaruhnya jangka panjang belum diketahui. Itu adalah beberapa kelebihan dan kekurangan daripada bioteknologi, baik teknologi konvensional maupun teknologi modern. Nah, ini ada beberapa LKPD sebagai penugasan kalian. Dilakukan secara kelompok ya, dilakukan secara kelompok dan setiap kelompok itu membahas tema yang berbeda. Ini misalnya bidang pertanian. Ya, bidang pertanian tuh dikerjakan oleh kelompok 1, peternakan, kemudian kesehatan, lingkungan, dan forensik. Ya, jadi apa saja yang
harus kalian pahami, yaitu misalnya di bidang pertanian itu diterapkan untuk hidroponik. Jenis penerapan dan cara menerapkannya seperti apa. Kemudian, nah ayo kita diskusikan. Lihat gambar pada 8.11 perbandingan jagung tahan hama dengan jagung biasa. Kemudian berdiskusilah kalian dengan teman kamu mencari informasinya melalui berbagai sumber. Yang harus kalian diskusikan adalah bagaimana cara menghasilkan jagung yang memiliki sifat tahan hama. Yang kedua, mengapa jagung transgenik pada gambar tersebut memiliki sifat tahan hama, tidak seperti pada jagung biasa. Apa manfaat dikembangkannya jagung tahan hama bagi manusia? Baik anak-anak, bagaimana dengan paparan Ibu tadi terhadap materi yang Ibu sampaikan? Semoga bisa dipahami ya. Nah, alhamdulillah sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, yuk kita simpulkan apa yang kita pelajari. Yang pertama adalah bahwa mikroorganisme dapat membantu berbagai proses fermentasi. Proses fermentasi oleh mikroorganisme itu mampu memberikan solusi dalam penyediaan sumber pangan baru untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan kualitas yang baik untuk tubuh manusia. Nah, melalui rekayasa genetika, ilmuwan dapat menyediakan bahan pangan yang berkualitas dan instan untuk manusia. Maka dengan segala kemanfaatan makhluk hidup, kita patut bersyukur dengan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala demi memenuhi kebutuhan manusia. Nah, itulah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga selalu membawa kebermanfaatan dan keberkahan dimanapun kita berada. Ibu akhiri dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.